Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 55. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang pernah melihatnya, dan pemilik warung yang melihat darah cantik jelita itu demikian ramah dan tidak pemalu, berani mengajak mereka bercakap-cakap dengan sikap manis, menjadi suka sekali dan dia lalu bercerita bahwa ada berita bahwa besok pagi rombongan pasukan Jenderal Kao akan lewat di dusun itu. Cheng Cheng pura-pura tidak mengenal nama ini, sungguh pun diam-diam dia menjadi girang pula. Siapakah jenderal itu dan mengapa pasukannya mau lewat di sini? Tanyanya. Sedangkan Topeng Setan juga mendengarkan dengan penuh perhatian, sungguh pun dia tidak ikut bicara. Saya sendiri pun tidak tahu jelas urusannya, hanya mendengar berita saja, jawab pemilik warung itu. Selanjutnya dia menceritakan tentang berita itu karena semua orang di dusun ini mengenal baik siapa adanya Jenderal Kao yang dahulu seringkali memimpin pasukan mengadakan pembersihan di daerah ini dan membasmi gerombolan-gerombolan jahat pengganggu rakyat. Menurut berita itu, karena jasa-jasanya membasmi pemberontak, Jenderal Kao diangkat menjadi panglima perang. Akan tetapi sebelum berkedudukan di kota raja sebagai panglima besar itu, jenderal ini lebih dulu akan menertibkan kembali pasukan-pasukan yang menjaga tapal batas, di samping memimpin sendiri pembersihan dan penumpasan sisa-sisa kaki tangan pemberontak yang melarikan diri ke pedalaman. Selagi Cheng Cheng dan pemilik warung itu enak mengobrol didengarkan oleh Topeng Setan, tiba-tiba terdengar derap langkah orang dan dari luar warung itu masuklah seorang pemuda tampan yang bertubuh jangkung. Melihat wajah pemuda ini, Cheng Cheng seketika menjadi pucat wajahnya dan dia bangkit berdiri. Juga Topeng Setan yang melihat pemuda itu kelihatan kaget sekali. Muka Cheng Cheng yang pucat seketika berubah merah sekarang, matanya terbelalak seperti mengeluarkan sinar bernyala penuh kebencian, tangan kanannya menekan dan mencengkeram ujung meja tanpa disadarinya. Terdengar bunyi berkerotokan dan meja itu hancur. Pemilik warung yang tadi bercakap-cakap dengan mereka dan oleh Cheng Cheng diundang duduk semeja, terguling dan jatuh tunggang langgang ketika terdesak meja yang miring dan matanya terbelalak melihat mejanya itu remuk. Keparat! Cheng Cheng mengeluarkan suara lirih seperti menggereng dan tubuhnya sudah melesat ke pintu bagaikan kilat. Hati siapa tidak akan marah ketika dia melihat munculnya orang yang selama ini dicari-carinya? Pemuda yang baru masuk itu bukan lain adalah si pemuda laknat, pemuda tinggi yang dulu telah memperkosanya. Pemuda yang telah merusak hidupnya. Biarpun pemuda itu kini agak kurus, tidak setegap dulu, akan tetapi dia tidak akan pangling melihat wajahnya. Pada saat tubuh Cheng Cheng melesat ke pintu, sesosok bayangan lain juga meluncur lebih cepat lagi. Cheng Cheng sudah menyerang ke arah pemuda itu, serangan yang amat dahsyat. Akan tetapi tiba-tiba tangannya yang sudah terulur ke depan itu tiba-tiba menjadi lemas dan tubuhnya terbanting ke kiri seperti dilanda ombak yang menghantamnya dari samping kanan. Hampir saja dia jatuh tunggang langgang, akan tetapi bayangan yang amat cepat dan yang menyerangnya itu kini telah menyambarnya dan merangkulnya sehingga dia tidak terbanting jatuh. Cheng Cheng marah bukan main, marah dan heran melihat bahwa yang menyerang dan kini merangkul, yaitu bukan lain adalah Topeng Setan sendiri. Kau! Keheranan lebih menguasai hatinya melihat kenyataan betapa orang yang paling dipercayanya, yang selama ini membantunya, bahkan pembantunya mencarikan musuh besarnya itu, kini malah menghalang-halanginya menyerang dan membunuh musuh besarnya itu. Tenanglah, tenang dan telitilah lebih dulu, Cheng Cheng, bisik Topeng Setan. Lihatlah baik-baik, jangan sampai kau kesalahan membunuh orang lain. Siapa bilang aku salah lihat? Dialah orang itu. Tak salah lagi, wajah itu sampai mati pun aku tidak akan lupa. Nanti dulu. Aku pernah kau suruh melukis orang itu, katamu usianya sudah dewasa, kurang lebih 25 tahun. Akan tetapi pemuda itu, masih remaja. Dan seingatku, kau bilang bibirnya agak tebal, tidak setipis bibir pemuda ini, lihatlah dulu yang benar. Cheng Cheng memandang lagi dengan penuh perhatian ke arah pemuda itu yang tadi menjadi kaget dan heran menyaksikan seorang wanita cantik ribut-ribut dengan seorang laki-laki yang mukanya buruk sekali. Dan baru sekarang dia harus membenarkan pendapat Topeng Setan, karena memang bukan pemuda remaja inilah pemuda yang memperkosanya dahulu. Akan tetapi dia juga tinggi, dan wajahnya. Cheng Cheng tiba-tiba terbelalak dan tidak melanjutkan kata-katanya ketika melihat seorang pemuda lain masuk pula. Seorang pemuda tinggi kurus yang wajahnya juga mirip sekali dengan gambar dari musuh besarnya itu.
Pemuda ini melangkah tenang ke arah meja di mana sudah duduk pemuda pertama dan pemuda yang kedua ini masuk bersama dengan seorang kakek rambut putih panjang terurai yang kakinya cuma satu, akan tetapi gerakannya gesit sekali seolah-olah kakinya tidak buntung sebelah. Itu dia, Cheng Cheng menjadi beringas memandang pemuda kedua yang baru masuk. Badannya gemetar, tangannya otomatis bergerak memukul. Topeng Setan terkejut sekali. Karena tidak disangka-sangkanya dan gerakan gadis itu cepat sekali, kini gadis ini benar-benar memiliki gerakan yang amat ringan dan cepat, dan pukulan yang diarahkan kepada pemuda itu dengan tangan terbuka amat dahsyatnya. Sinkang mujizat yang timbul dari khasiat anak ular naga itu memang ajaib sehingga ketika Cheng Cheng mengerahkan tenaga memukul, dari tangannya yang terbuka itu menyambar uap dan angin pukulannya mengeluarkan suara bersuitan. Hem! Suara ini keluar dari mulut kakek rambut putih yang kakinya buntung sebelah. Dia menengok ke arah Cheng Cheng, mengangkat tangan kiri ke atas dan, bukan main anehnya, uap dan angin pukulan dahsyat dari tangan Cheng Cheng itu menyeleweng dan, tersedot, ke arah kakek ini dan seolah-olah amblas menghilang ke lubang lengan baju kakek itu. Cheng Cheng menjerit kaget dan menarik kembali tangannya. Semua orang yang menyaksikan hal ini terkejut, tak terkecuali Topeng Setan karena dia maklum bahwa kepandaian kakek buntung kakinya ini benar-benar amat hebatnya, sukar diukur tingginya. Dan dia tahu pula bahwa kakek sakti ini bukan orang sembarangan, biarpun jelas bahwa Cheng Cheng melakukan serangan maut kepada pemuda yang datang bersamanya, kakek itu ternyata hanya memunahkan saja pukulan Cheng Cheng tanpa kekerasan sama sekali. Sabarlah, kau salah lagi. Topeng Setan memegang lengan Cheng Cheng. Lihat baik-baik, dia itu malah lebih jauh berbeda lagi dari orang yang ku gambar itu, juga lebih muda, jauh sekali. Kau ingatlah baik-baik, Topeng Setan berkata berbisik-bisik. Cheng Cheng terbelalak memandang pemuda yang kini bersama kakek itu pun berhenti melangkah dan memandang kepadanya. Setelah pemuda itu menoleh dan memandangnya, baru Cheng Cheng mengakui bahwa memang bukan ini pemuda laknat musuhnya itu. Akan tetapi wajah itu... Tapi, bagaimana ini? Paman, aku bingung, dia merintih dengan penuh kekecewaan dan rasa penasaran. Badannya menjadi limbung dan lemas, seluruh tenaganya habis karena kecewa mendapat kenyataan bahwa dua orang pemuda itu memang benar bukan pemuda laknat yang dicari-carinya, keringat dingin mengalir keluar dan dia mengeluh panjang lalu jatuh pingsan. Topeng Setan menjadi bingung tidak karuan. Kalau Cheng Cheng pingsan terkena pukulan, dia tentu akan bersikap tenang dan dapat menolongnya cepat-cepat. Akan tetapi dia tahu bahwa gadis ini pingsan karena tekanan batin dan dia bukanlah seorang tabib yang dapat menyembuhkan dan mengobati penderita itu. Dengan bingung dia merebahkan tubuh Cheng Cheng di atas bangku panjang dan menggoyang-goyang tubuhnya. Pada saat itu, selagi semua orang merubung Cheng Cheng dengan bingung, muncul seorang nenek yang agaknya masih serombongan dengan dua orang pemuda yang menimbulkan kegemparan di hati Cheng Cheng tadi, akan tetapi yang masuknya belakangan. Melihat banyak orang merubung seorang gadis yang pingsan, nenek ini segera mendekati. "Ai, kenapa ada orang menderita begini semua orang hanya merubung saja?" Nenek itu mengomel dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu memondong tubuh Cheng Cheng dan membawanya ke dalam. "Apakah ada kamar di sini?" tanyanya sambil melangkah masuk. Pemilik warung yang tadi bercakap-cakap dengan Cheng Cheng dan jatuh kerangkengan kini cepat menghampiri. Ada, mari, silakan, Toanio, katanya mengantar. Topeng Setan melihat cara nenek itu memondong dan melangkah, tahulah dia bahwa nenek itu pun bukan orang sembarangan. Dia khawatir akan keadaan Cheng Cheng dan melangkah untuk mengejar, akan tetapi tiba-tiba lengannya disentuh tangan orang. Ketika dia menengok, dia melihat kakek berambut putih panjang dan berkaki satu itu berkata tenang dan halus kepadanya. "Jangan kau khawatir, biarkan istriku mengurusnya. Istriku lebih ahli dalam hal itu. Aku ingin bicara denganmu, sobat." Topeng Setan menjadi tidak enak hati untuk memaksa. Tidak baik memperlihatkan kecurigaan kepada orang-orang yang berniat baik itu, apalagi dia maklum bahwa kakek dan nenek itu bukanlah orang sembarangan. Maka dia mengangguk dan duduk di bangku terdekat, tanpa mengeluarkan kata-kata. Dua orang pemuda yang mukanya mirip pemuda laknat musuh besar Cheng Cheng itu adalah putra-putra Jenderal Cao Liang yang ikut dengan rombongan ayahnya. Mereka itu adalah Cao Kok Tiong, dan adiknya yang bersama Cao Kok Han, biarpun masih remaja namun memang tubuh mereka tinggi-tinggi seperti ayah mereka, dan sejak kecil putra-putra Jenderal Cao Liang ini tentu saja telah terdidik dan memiliki ilmu silat yang lumayan.
Adapun kakek berambut putih yang buntung sebelah kakinya itu bukan lain adalah si pendekar super sakti. Sedangkan nenek yang menolong Cheng Cheng itu adalah istrinya yang kedua, yaitu Nenek Lulu. Kebetulan saja suami istri pendekar dari Pulau Es ini bertemu dengan pasukan Jenderal Kao dalam perjalanan mereka mencari putra mereka, yaitu Sumakian Li dan Sumakian Bu yang sudah terlalu lama meninggalkan Pulau Es tanpa ada beritanya. Ketika suami istri pendekar sakti ini sudah mendengar banyak keterangan tentang dua orang putra mereka yang berjasa dalam membantu pemerintah membasmi pemberontak, mereka girang sekali dan kemudian menjadi gelisah juga ketika mendengar tentang halnya putri mereka, yaitu Putri Milana yang kini melarikan diri dari istana. Juga bahwa dua orang putranya mungkin sedang menuju ke barat pula untuk menyelamatkan Putri Shanti Dewi yang akan dipulangkan ke hutan. Ketika suami istri ini hendak melanjutkan pencarian mereka, kedua orang putra Jenderal Cao Liang yang juga hendak mendahului pasukan melihat-lihat ke dusun di depan, segera mengajak suami istri yang mereka hormati dan kagumi itu untuk mengadakan perjalanan bersama. Untuk menghormati Jenderal Cao, pendekar super sakti tidak keberatan maka demikianlah, kakek dan nenek sakti ini datang ke dusun itu bersama dua orang putra Jenderal Cao. Topeng Setan hanya mendengarkan saja penjelasan pendekar super sakti. Pendekar yang berpemandangan tajam sekali ini dapat menduga bahwa orang di balik topeng ini adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki kepandaian mujizat, kentara dari sinar matanya yang mencorong. Akan tetapi dia dapat menduga pula bahwa orang ini sedang dilanda tekanan batin yang amat hebat sehingga lebih senang menyembunyikan diri di balik topeng setan itu. Topeng Setan merasa tidak tenang dan resah menghadapi pendekar super sakti yang sinar matanya seolah-olah dapat menembus hatinya dan menjenguk isi hatinya itu. Belum pernah dia bertemu orang yang sinar matanya seperti ini. Gurunya memiliki sinar mata mencorong, akan tetapi pendekar buntung kaki ini sinar matanya seperti dapat menembus segala sesuatu. Sebentar-sebentar dia melirik ke arah dua orang kakak beradik putra-putra Jenderal Cao Liang dan kadang-kadang dia menengok ke pintu di mana nenek tadi memasuki kamar bersama Cheng Cheng. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan Topeng Setan segera meloncat berdiri. Nenek itu tersenyum dan biarpun usianya sudah hampir 60 tahun, ternyata Nenek Lulu ini masih jelas membayangkan betapa cantiknya dia di waktu mudanya. "Apakah engkau suaminya?" Secara langsung nenek itu bertanya kepada Topeng Setan. Ditanya secara langsung seperti itu, Topeng Setan merasa seperti ditodong ujung pedang yang runcing dan dia gelagapan. Itu, benar, bukan. Sungguh aneh sekali. Orang yang biasanya tenang dan kokoh kuat seperti batu karang dan yang lihainya bukan kepalang itu kelihatan tergagap menghadapi pertanyaan ini. Pendekar super sakti sendiri menjadi terheran-heran dan timbul kecurigaannya. Dia dapat menduga bahwa orang di balik topeng buruk itu masih belum tua, akan tetapi mengapa menyembunyikan mukanya di balik topeng? Mengapa segala macam rahasia itu? Dan mengapa pula orang ini kelihatan tertekan batinnya dan sekarang dalam menjawab pertanyaan yang mudah itu menjadi gagap? Jangan khawatir, nenek itu berkata. Dia cuma menderita kaget dan bingung, keselamatannya tidak akan terancam, sungguh pun menyesal sekali bahwa kandungannya gugur karena memang telah mati beberapa hari yang lalu. Katakan saja kepada suaminya agar dia beristirahat dan menjaga diri baik-baik. Jangan biarkan terlalu lemah. Topeng Setan terkejut bukan main. Suaranya menggigil ketika dia memotong. Apa maksud Lo Cian Pui? Pendekar super sakti tersenyum. Menghadapi keadaan yang bagaimanapun, bagi kakek ini wajar dan biasa saja, dan dia selalu tenang. Istriku hanya ingin mengatakan bahwa karena sesuatu hal yang tidak kami ketahui, kandungan wanita muda itu telah gugur, akan tetapi kesehatannya baik-baik saja. Yang penting adalah kesehatan calon ibu itu, bukan? Nenek Lulu tersenyum dan mengangguk. Ya Tuhan! Topeng Setan berteriak dan kakek dan nenek itu saling pandang ketika melihat Topeng Setan melesat ke dalam kamar itu seperti kilat cepatnya. Kecepatan Topeng Setan itu demikian hebatnya, hampir secepat ilmu Soan Hong Lui Kun dari kakek yang amat terkenal sukar dicari tandingannya itu. Nenek Lulu yang melihat ini menggeleng-geleng kepalanya saking kagum. Suamiku, aku berani bertaruh bahwa engkau tentu akan menemui kesukaran jika seandainya harus bentrok dengan dia. Kulihat kepandaiannya tidak di sebelah bawah tingkat Bun Beng. Padahal dia masih begitu muda. Engkau benar, istriku. Heran, siapakah dia? Mari kita lihat. Nenek Lulu menggeleng kepala.
Urusan mereka mana boleh kita tahu? Biar kita menanti di sini sambil memesan makan minum. Bukankah kita masuk ke warung ini untuk makan? Lihat, dua orang muda kau sudah menanti-nanti kita. Mereka lalu menghampiri meja di mana Kau Kok Tiong dan Kau Kok Han sudah duduk dan memandang peristiwa itu dengan penuh keheranan. Sementara itu, dengan tubuh menggigil dan jantung berdebar tidak karuan, topeng setan sudah memasuki kamar itu. Ceng ceng, ceng ceng. Dia berseru. Gadis itu sudah duduk di pinggir pembaringan, mukanya pucat sekali memandang kepada gumpalan-gumpalan darah menghitam di atas lantai depan pembaringan. Ketika mendengar suara topeng setan, dia menengok dan memandang. Paman. Dia bangkit berdiri dan menubruk si buruk rupa itu. Paman, aku bingung sekali, dia menangis. Topeng setan gemetar menahan perasaan. Ceng ceng, sungguh tak kusangka, kau mengandung sampai keguguran, ya Tuhan. Akan tetapi aku telah tertolong, Paman. Nenek yang baik itu menolongku, katanya keguguran ini sudah terjadi beberapa hari dan kini tinggal keluar saja. Sekarang aku ingat, agaknya khasiat anak ular naga. Ya Tuhan, betapa hebat penderitaanmu, ceng ceng. Dalam suara topeng setan terdengar isak tertahan. Tidak apa, Paman. Malah kebetulan. Siapa sih yang sudi mempunyai anak dari manusia biadab itu? Andai kata tidak gugur karena anak ular naga itu, andai kata aku tahu bahwa aku telah mengandung selama beberapa bulan, tentu akan kugugurkan sendiri. Jadi kau sendiri tidak tahu bahwa kau mengandung, ceng ceng. Tidak, Paman. Bagaimana aku tahu? Jawab Dara ini yang memang masih bodoh dalam hal itu dan semenjak kecil tidak ada yang memberitahu kepadanya karena dia hidup hanya dengan kakeknya. Jangan khawatir, jangan sedih, mari kutunjukkan padamu pemuda yang kejam dan bejat moralnya itu. Mari kuajak kau mencarinya sampai dapat. Aku bersumpah, sampai dapat. Topeng setan melepaskan rangkulannya, merobek sebagian lebar jubahnya, kemudian dia menggunakan jubah itu untuk mengambil gumpalan-gumpalan darah di lantai sampai bersih. Melihat ini, Ceng Ceng terkejut dan terheran-heran. Paman. Kotor itu. Mengapa kau lakukan itu? Untuk apa? Topeng setan membungkus rapi gumpalan darah kental yang menghitam itu, lalu menyimpannya di dalam saku jubah, suaranya sungguh-sungguh dan agak gemetar. Ceng Ceng, bagaimanapun juga ini adalah calon manusia, bukan? Dan dia sama sekali tidak berdosa, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan si jahanam keji, maka dia patut dikuburkan sebagai calon manusia yang tidak berdosa. Tiba-tiba Ceng Ceng terisak, menutupi mukanya dan berbisik. Kau benar, dia itu, senasib dengan aku, hanya aku berhasil menjadi manusia dan dia tidak, gara-gara anak ular naga. Sudahlah, Ceng Ceng. Aku bersumpah akan mengajak engkau mencari si jahanam itu sampai dapat. Akan tetapi lebih dulu mariku perjumpakan engkau dengan keluargamu. Apa? Siapa? Ceng Ceng tentu saja terkejut sekali mendengar ini. Pendekar super sakti, kakekmu, dan nenek tadi adalah istrinya. Mereka berada di luar. Nenek tadi? Dia, nenekku sendiri. Kau tanyalah sendiri kepada mereka, Ceng Ceng. Kau berhak bertemu dengan keluargamu. Tidak, Paman. Aku malu bertemu dengan keluargaku, atau dengan siapapun, sebelum aku bertemu dengan si laknat itu. Kalau begitu, mari kau ikut aku bersamaku, akan kubawa engkau bertemu dengan dia, agar engkau puas dan dapat membunuhnya sesuka hatimu. Setelah berkata demikian, topeng setan memondong tubuh Ceng Ceng yang masih lemah itu dan melesat keluar melalui jendela kamar itu. Bagaikan seekor burung Garuda, topeng setan sudah melesat ke atas genteng, akan tetapi begitu dia berada di atas genteng warung itu, tahu-tahu di depannya telah berdiri pendekar super sakti dengan sikap tenang dan sinar mata tajam. Beginikah caranya orang baik-baik pergi, seperti pencuri-pencuri saja atau seperti orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat? Dengan suara halus pendekar super sakti menegur. Topeng setan kaget bukan main. Dia tahu bahwa memang cara mereka pergi tanpa pamit ini amat tidak patut, dan hal ini dia lakukan hanya untuk menghindarkan pertemuan dan pembicaraan yang berkepanjangan. Siapa kira, pendekar super sakti itu demikian hebatnya sehingga tahu-tahu telah menghadang di atas genteng.
Harap Lo Cianpue maafkan kami, maafkan saya, sesungguhnya sama sekali saya tidak bermaksud buruk. Cheng Cheng melorot turun dari pondongan topeng setan lalu langsung menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar kaki satu itu. Harap Lo Cianpue sudi mengampuni kami kalau dianggap bersalah. Akan tetapi, karena tergesa-gesa dengan suatu urusan pribadi yang amat penting, kami mengambil jalan ini, karena tidak ingin mengganggu Lo Cianpue sekalian. Saya berterima kasih kepada nenek, kepada Lo Cianpue yang menolong saya tadi, pendekar super sakti tersenyum. Kalau dia tadi menghadang adalah karena dia merasa curiga dan dia mengira bahwa topeng setan manusia aneh penuh rahasia itu hendak memaksa si gadis yang baru keguguran itu lari, khawatir kalau manusia aneh itu menggunakan kekerasan terhadap si wanita muda. Kini melihat bahwa wanita muda itu sendiri yang bicara dia menjadi lega dan maklum bahwa pelarian mereka berdua itu adalah kehendak mereka berdua. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum lebar. Tertarik sekali hatinya terhadap dua orang ini yang merupakan sepasang manusia aneh penuh rahasia. Sudahlah, kalau kalian tidak ingin bertemu dan bicara dengan kami pun tidak mengapa. Akan tetapi karena aku sudah menghadang di sini dan bertemu kalian, aku ingin bertanya apakah kalian pernah bertemu dengan putraku yang bernama Suma Qianli? Topeng setan dan Cheng Cheng tentu saja tahu siapa pemuda yang dimaksudkan itu. Topeng setan tidak menjawab, akan tetapi Cheng Cheng yang menjawab. Saya sudah mengenalnya dengan baik, Lo Cianpue. Bahkan dia telah pernah menolong saya. Bagus. Tahukah engkau di mana dia sekarang? Dan meninggalkan pulau dengan adiknya, Suma Qianbu. Aku sudah mendengar bahwa Suma Qianbu pergi ke barat menyusul dan melindungi Shanti Dewi, akan tetapi tidak ada yang tahu kemana perginya Qianli. Maaf, Lo Cianpue. Saya sendiri pun tidak tahu kemana dia. Pertemuan kami yang terakhir adalah di kota raja. Sayang. Cheng Cheng, mari kita pergi. Topeng setan menjura dengan hormat kepada si pendekar super sakti, kemudian menggandeng tangan gadis itu dan diajak meloncat turun lalu pergi dari situ dengan cepatnya. Sampai lama pendekar super sakti berdiri di atas genteng, termangu-mangu, bukan hanya kecewa bahwa dia tidak dapat mendengar tentang Qianli, akan tetapi juga terheran-heran melihat dua orang muda itu. Cheng Cheng memandang dengan terharu dan juga terheran-heran ketika dia melihat saja topeng setan mengubur bungkusan gumpalan darah itu dan menimbuninya dengan tanah. Dia melihat betapa topeng setan termenung di depan gundukan tanah kecil itu, kemudian topeng setan kelihatan beringas dan dengan kepalan tangannya dia menghantam batu karang di sebelah kanannya. Dar! Batu karang itu hancur lebur dan debu mengepul tinggi. Paman! Ada apakah, Paman? Si keparat? Si jahanam keji. Aku akan menunjukkan dia kepadamu, Cheng Cheng. Kau benar, dia harus disiksa sepuas hatimu. Paman, kemana kita akan mencari dia? Sudah sekian lamanya, berbulan-bulan semenjak peristiwa itu aku mencarinya, namun sia-sia belaka. Satu-satunya tempat untuk kita mencarinya adalah di utara, di Istana Gurun Pasir, di tempat gurunya. Bukankah kau menceritakan bahwa dia itu murid Dewa Bongkok dari Istana Gurun Pasir? Nah, kita ke sana. Sebetulnya, hati Cheng Cheng sudah mulai reda untuk mencari pemuda itu. Hatinya sudah mulai tawar dan ingin dia beristirahat, ingin dia hidup tenang tentram bersama topeng setan, satu-satunya sahabatnya yang setia dan dapat dipercaya itu. Akan tetapi dia pun tahu bahwa sebelum dia bertemu dengan pemuda laknat itu, hidupnya akan selalu diselimuti mendung dan kegelapan, dia akan selalu merasa menjadi orang yang kotor dan hina dan ternoda. Noda ini hanya dapat ditebus dengan darah pemuda laknat itu, dengan nyawa pemuda jahanam itu. Mulailah mereka dengan perjalanan jauh itu. Akan tetapi karena kini setelah kandungan Cheng Cheng yang diam-diam tak diketahuinya selalu merupakan gangguan itu telah keguguran, kesehatannya cepat pulih kembali. Diam-diam gadis ini merasa girang juga bahwa kandungannya yang sama sekali tidak dikehendakinya itu telah keguguran. Andai kata dia tahu bahwa dia mengandung, tentu dia akan merasa makin tersiksa. Keparat? Benar topeng setan, pemuda laknat itu benar-benar harus disiksa sampai mampus. Kesehatannya telah pulih dan semua racun yang mengeram di tubuhnya akibat latihan dari Bantok Moli telah bersih dari tubuhnya, berkat khasiat anak ular naga. Akan tetapi khasiat itu pun selain menggugurkan kandungannya, juga mendatangkan kekuatan sinkang yang cukup dahsyat, yang takkan dapat diperolehnya dalam latihan selama 10 tahun.
Maka perjalanan itu dapat dilakukan dengan cepat dan setelah mereka tiba di sebelah utara kota raja, mulailah Cheng Cheng bertemu dengan tempat-tempat yang membuat dia terkenang akan semua pengalamannya ketika mencari Shanti Dewi dahulu itu. Paman, apakah engkau tahu di mana adanya istana gurun pasir? Topeng Setan mengangguk. Perjalanan itu sukar sekali, melalui gurun pasir selama 3 hari 3 malam. Paling sukar adalah kalau bertemu dengan badai, oleh karena itu, kita harus membawa perbekalan cukup. Membayangkan kesukaran perjalanan itu, Cheng Cheng bergidik. Entah bagaimana, kini berkurang banyak gairahnya untuk mencari pemuda laknat itu. Kalau dulu, dia tidak akan berpikir 2 kali, biar harus menyeberangi lautan api umpamanya, akan ditempuhnya juga asal dia dapat menemukan musuh besarnya itu. Sekarang dia agak ragu-ragu, apalagi mengingat bahwa si pemuda laknat itu saja sudah demikian lihainya, apalagi di sana ada gurunya dan mungkin orang-orang lain. Sebelum kita menyeberangi gurun pasir, aku ingin melihat-lihat tempat-tempat yang pernah kukunjungi dulu, Paman. Lebih dulu, aku ingin pergi menengok sumur maut di mana aku dulu ketika menolong Jenderal Kau terjungkal, kemudian menjadi murid mendiang Bantok Moli di neraka bawah tanah. Setelah itu, aku ingin pergi dulu ke tempat-tempat lain, antaranya mengunjungi benteng di mana dulu Jenderal Kau tinggal. Topeng Setan tidak menjawab, hanya mengangguk. Agaknya bagi orang aneh ini, perintah Cheng Cheng merupakan pegangan hidupnya. Tidak pernah dia membantah kehendak gadis itu. Agaknya Topeng Setan mengenal betul daerah ini, lebih kenal daripada Cheng Cheng yang baru 1 kali berkunjung ke situ. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di sumur maut yang berada di tengah lautan pasir itu. Sunyi senyap tempat itu dan seperti dahulu, banyak tulang berserakan di sekitar tempat itu. Cheng Cheng mendekati sumur itu dan melongok ke bawah. Gelap dan hitam pekat. Dia bergidik. Pantas saja dia dianggap mati oleh Jenderal Ko setelah terjungkal ke dalam tempat seperti itu. Bulu kuduknya berdiri ketika dia mengenangkan betapa dia terjungkal ke dalam sumur dan diselamatkan oleh seekor ular besar. Cheng Cheng duduk di dekat sumur, mengenangkan segala peristiwa masa lalu. Tempat ini merupakan tempat yang bersejarah baginya. Sunyi senyap melengang, tidak ada kehidupan tampak di sekitar mereka berdua. Hanya pasir-pasir yang bergerak seperti berlumba lari berhembus angin semilir. Topeng Setan juga duduk agak jauh dari Cheng Cheng, kelihatannya termenung seolah-olah tempat itu merupakan tempat yang mempunyai kenangan tersendiri baginya. Cheng Cheng bangkit dan mengitari sumur di mana terdapat tumpukan batu-batu besar. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Hei, apa ini? Ada tulisan orang. Mendengar ini, Topeng Setan mengangkat mukanya dan bangkit lalu menghampiri. Bersama-sama mereka lalu membaca tulisan-tulisan yang agaknya belum lama dibuat orang itu. Kenyataan lebih pahit daripada bayangan, lebih kejam daripada kenangan, cinta hanya mendatangkan penderitaan. Oh! Cheng Cheng berseru ketika membaca tulisan itu. Ada orang laki-laki yang pernah datang di sini, mungkin tinggal beberapa hari di sini dan menuliskan sajak-sajak ini, Topeng Setan berkata perlahan. Ketika mereka memeriksa lebih teliti, kiranya banyak di antara batu-batu yang berserakan itu bekas ditulisi yang semua bernada keluh kesah tentang cinta tak sampai. Hei, ini seperti gambarmu, Cheng Cheng. Tiba-tiba Topeng Setan berteriak heran. Cheng Cheng melompat mendekat dan mereka berdua memandang coretan wajah seorang wanita di atas permukaan batu kapur putih yang rata itu. Coretan itu menggunakan batu kemerahan dan biarpun hanya merupakan coretan kasar, akan tetapi mudah dilihat dan dikenal sebagai bentuk wajah Cheng Cheng. Benarkah gambar ini seperti aku? Cheng Cheng bertanya ragu. Tak salah lagi, dan dia pandai benar melukis. Kalau begitu engkau mendapat saingan, Paman. Cheng Cheng menggoda. Aku? Banyak benar dia menulis. Topeng Setan meneliti semua tulisan yang semua membayangkan kegagalan cinta itu. Akan tetapi Cheng Cheng sudah duduk termenung di depan sajak pertama. Lama ia termenung, kemudian dia berseru. Ini tentu dia. Topeng Setan kaget, menengok. Dia? Ya, siapa lagi kalau bukan dia yang kita cari-cari? Oh. Tapi, Topeng Setan tidak melanjutkan kata-katanya dan Cheng Cheng kembali membaca sajak itu. Mukanya berubah merah sendiri. Kalau begitu, dia cinta padaku?
Demikian pikirnya dengan bingung dan dia membayangkan kembali, mengenangkan kembali peristiwa di dalam guha itu. Pemuda yang gagah dan tampan itu mukanya beringas, jelas bahwa tidak sewajarnya, seperti keracunan hebat. Pemuda itu menubruknya di luar kesadarannya. Dan pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Mana mungkin? Dugaan Cheng Cheng itu membuat dia merasa makin bingung. Dia membenci pemuda itu dan pemuda itu mencintanya? Akan tetapi benarkah dia membenci pemuda itu? Setiap kali mengenang peristiwa di guha itu, dia seperti terlena, seperti terbuai, seperti timbul perasaan rindu ingin bertemu dengan pemuda itu. Akan tetapi perasaan halus yang samar-samar ini segera ditutupnya dengan kemarahan dan kebencian, dengan dendam dan sakit hati. Kalau begitu, kita sudah memperoleh jejaknya, Paman. Dia tentu tidak jauh lagi dan berada di sekitar tempat ini. Dugaan Paman benar bahwa kita harus mencari ke sini. Cheng Cheng berteriak, jantungnya berdebar. Aneh, debar jantungnya itu menunjukkan kegirangan. Girang bahwa dia akan dapat membalas dendam, ataukah girang karena dia akan dapat berjumpa dengan pemuda itu? Mereka lalu meninggalkan tempat itu, menuju ke benteng di mana dahulu Jenderal Cao Liang tinggal dan di mana dahulu Cheng Cheng tinggal pula. Ketika mereka tiba di sebuah dusun yang terpencil, mereka mendengar berita bahwa baru setengah bulan yang lalu ketika para suku liar merampok desa itu, datang seorang bintang penolong yang amat lihai, seorang pemuda yang tidak dapat dilihat jelas mukanya karena pemuda itu datang mengamuk, membasmi para perampok liar dan lenyap lagi. Akan tetapi, di waktu malam orang melihat pemuda itu sebagai sesosok bayangan yang berjalan sendirian di luar dusun sambil meniup suling, atau kadang-kadang juga suka bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang bernada sedih. Mendengar ini, Cheng Cheng lalu bertanya kepada kampung terpencil itu di mana pemuda itu tinggal. Mengapa Jiwi, Anda berdua, mencari Inkong, Tuan Penolong, itu? Kami adalah sahabatnya, jawab Cheng Cheng. Jawaban ini membuat kepala kampung cepat menghormat mereka dan dia sendiri lalu mengantarkan mereka berdua keluar kampung di mana terdapat sebuah gubuk di tepi sungai yang membelah padang rumput itu. Akan tetapi pemuda itu tidak ada lagi. Yang ada hanya bekas-bekasnya, coret-coretan yang sama dengan di sumur maut, akan tetapi di sini terdapat juga bekas-bekas pemuda itu berlatih silat yang amat hebatnya. Beberapa batang pohon tumbang dan hangus, dan batu-batu besar pecah berantakan. Tempat sekitar gubuk itu seperti bekas diamuk gajah. Hebat, dia hebat, topeng setan mengangguk-angguk. Cheng Cheng memegang tangan topeng setan. Sudah kukatakan dia berilmu tinggi, Paman. Apakah kiranya engkau akan mampu melawannya? Membantuku menghadapinya. Dia siapa? Siapa lagi kalau bukan pemuda laknat itu? Kita lihat sajalah nanti. Karena jelas bahwa pemuda yang mereka cari itu sudah pergi dari situ dan tidak ada orang tahu kemana perginya, Cheng Cheng dan topeng setan berpamit dari orang-orang dusun itu kemudian melanjutkan perjalanan ke benteng pertahanan terakhir dari tentara kerajaan di perbatasan itu. Ketika topeng setan dan Cheng Cheng muncul di pintu gerbang, beberapa orang penjaga yang ternyata adalah bekas anak buah Jenderal Cao, terkejut bukan main. Mereka memandang dengan mata terbelalak ketika gadis cantik yang muncul itu tersenyum dan berkata, apakah paman-paman masih ingat kepadaku? Aku Cheng Cheng. Mereka yang ingat kepadanya tentu saja terkejut sekali dan bahkan ketakutan, mengira bahwa yang datang adalah setan atau roh gadis yang telah mati di dalam sumur maut itu. Apalagi kedatangannya bersama dengan seorang manusia berwajah setan. Nona, bukankah dahulu sudah tewas di sumur maut? Seorang penjaga tua memberanikan diri bertanya, telunjuknya yang menuding kepada gadis itu menggigil. Cheng Cheng tertawa. Memang aku disangka mati, akan tetapi untung Tian masih melindungiku dan aku tidak mati, Paman. Aku masih hidup. Dan aku ingin mampir ke benteng ini. Siapakah yang menjadi komandan di sini sekarang? Bukan Jenderal Cao lagi, Nona. Aku tahu, belum lama ini aku berjumpa dengan Jenderal Cao di barat. Siapa yang menjadi komandan di sini? Tio Goansue, Jenderal Tio, jawab penjaga itu. Siapakah dia? Dia adalah Panglima Tio Lukchong yang kini menggantikan kedudukan Jenderal Cao. Panglima Tio Lukchong yang dulu menjadi komandan di Angkiok Teng? Aku sudah mengenalnya pula.
Cheng Cheng berseru dan mereka berdua lalu disambut, dibawa menghadap kepada komandan benteng itu dan Jenderal Tio yang tahu bahwa gadis ini dan pembantunya telah membantu Jenderal Cao ketika membasmi pemberontak, segera menyambut dan menjamu mereka. Dengan gembira mereka makan minum dan Cheng Cheng menceritakan pengalaman-pengalamannya dahulu ketika dia menolong Jenderal Cao dan terjerumus ke dalam sumur maut sehingga disangka mati. Dia dengan terus terang menceritakan betapa dia ditolong oleh seekor ular besar dan oleh Bantok Moli diangkat menjadi murid, dan betapa akhirnya dia berhasil keluar dari neraka di bawah tanah itu. Jenderal Tio dan beberapa orang perwira tinggi yang menemani mereka makan minum mendengarkan dengan penuh kagum. Sungguh aneh sekali ceritamu itu, Li Hiap, pendekar wanita. Seorang perwira muda berseru kagum. Dan di sini juga baru-baru ini terjadi hal yang lebih aneh lagi. Tiba-tiba dia menoleh kepada Jenderal Tio dengan gugup karena merasa bahwa dia telah kelepasan bicara. Jenderal Tio tertawa sambil mengangguk-angguk. Ciong Chiang Kun, kita berhadapan dengan sahabat-sahabat baik, tidak ada halangannya menceritakan keanehan itu kepada mereka ini. Perwira itu lalu bercerita dengan hati gembira. Dia masih muda dan tentu saja dia amat kagum akan kecantikan dan kegagahan Cheng Cheng dan sebagai seorang pemuda yang normal, tentu saja ingin dia beraksi dan ingin menarik perhatian. Dan ceritanya memang aneh sekali. Kurang lebih seminggu yang lalu, terjadi hal yang amat mengherankan dan juga menakutkan hati para prajurit dan para perwira di benteng itu. Di benteng itu terdapat sebuah menara yang amat tinggi. Akan tetapi menara ini sudah tua dan tidak dipergunakan lagi setelah menara-menara baru yang lebih baik dan berada di pojok-pojok benteng dibangun, dan tidak ada yang berani naik ke menara tua itu karena anak tangganya sudah banyak yang runtuh dan sudah tua, berbahaya sekali naik ke sana. Bahkan tidak mungkin sampai di puncaknya karena anak tangga ke puncak itu pun sudah runtuh semua. Akan tetapi pada suatu malam terdengar suara orang meniup suling di puncak menara itu dan kadang-kadang terdengar suara laki-laki bernyanyi dengan nada sedih. Biarpun para prajurit adalah orang-orang yang tidak mengenal takut dan sudah biasa menghadapi maut di medan perang, akan tetapi menghadapi keanehan ini mereka merasa ngeri dan takut. Apalagi karena menara ini terkenal sebagai tempat angker yang ada setannya karena dahulu pernah ada seorang prajurit yang tewas ketika sedang berjaga di puncak menara, tewas tanpa diketahui sebabnya. Kadang-kadang di tengah malam tampak ada bayangan berkelebat ke atas puncak atau turun dari puncak, bayangan yang demikian cepat gerakannya, sehingga tidak mungkin kalau bayangan manusia. Semua prajurit di benteng itu mengira bahwa itu tentulah bayangan hantu, bayangan roh penasaran dari prajurit yang mati berjaga itu. Keanehan itu terjadi setiap malam sampai 3 hari yang lalu, demikian perwira muda itu melanjutkan ceritanya, tersenyum gembira penuh laga ketika dia melihat betapa Cheng Cheng amat tertarik dan tanpa berkedip memandang kepadanya. Tentu saja Cheng Cheng tertarik sekali oleh cerita itu karena dia menyangka tentu bayangan itu adalah pemuda yang dicarinya. Apakah sekarang dia masih berada di atas menara? Otomatis dia bertanya. Perwira muda itu menggeleng kepala. Sayang, hal itu berakhir 3 hari yang lalu. Pada 3 hari yang lalu, di benteng ini muncul seorang kakek yang luar biasa anehnya, punggungnya bongkok sekali. Cheng Cheng dan Topeng Setan berbareng mengeluarkan seruan kaget ini karena mereka sudah menduga siapa adanya kakek bongkok itu. Dia datang dan bertanya kepada kami apakah kami melihat muridnya, seorang pemuda tinggi besar yang tampan. Dia datang di waktu lewat senja dan pada saat itu terdengar suara melengking dari atas menara, suara orang meniup suling dengan nada yang merawankan hati. Kami semua ketakutan, akan tetapi kami hendak mempermainkan kakek bongkok itu. Kami mengatakan bahwa murid yang dicarinya itu berada di atas menara. Dahulu pernah ada seorang prajurit yang tewas ketika sedang berjaga di puncak menara, tewas tanpa diketahui sebabnya. Kadang-kadang di tengah malam tampak ada bayangan berkelebat ke atas puncak atau turun dari puncak, bayangan yang demikian cepat gerakannya, sehingga tidak mungkin kalau bayangan manusia. Semua prajurit di benteng itu mengira bahwa itu tentulah bayangan hantu, bayangan roh penasaran dari prajurit yang mati berjaga itu. Topeng Setan menggeram. Kami tadinya hanya ingin main-main saja, akan tetapi siapa kira. Kakek yang kelihatannya bongkok dan lemah itu tiba-tiba menggerakkan lengan bajunya yang lebar dan dia terbang ke atas. Terbang. Cheng Cheng juga tertarik sekali dan tak disadarinya dia bertanya. Ya, terbang. Dia terbang ke atas puncak menara yang amat tinggi itu. Tentu saja kami semua menjadi bengong dan ketakutan.
Kiranya kakek itu pun adalah seorang hantu yang mencari kawannya. Suara suling itu berhenti dan tidak lama kemudian tampak dua sosok bayangan berkelebat, melayang turun dari puncak menara itu dan lenyap entah kemana. Nah, sejak saat itu, 3 hari yang lalu, hantu-hantu itu tidak pernah muncul lagi. Perwira itu bergidik, merasa ngeri sendiri menceritakan peristiwa itu. Keadaan menjadi sunyi senyap. Jenderal Tio yang sudah berpengalaman luas lalu berkata, "Tentu saja cerita itu mungkin berlebihan, Nona. Menurut pendapatku, yang berada di menara itu adalah seorang Kang Ou yang aneh dan berilmu tinggi, dan bukan tidak mungkin bahwa kakek yang datang itu adalah gurunya." Cheng Cheng mengangguk-angguk. "Mungkin sekali, bahkan, ku yakin begitulah." Topeng setan menoleh kepadanya dan Cheng Cheng juga memandangnya. "Bagaimana pendapatmu, Paman?" Tiba-tiba Cheng Cheng bertanya kepada orang bertopeng itu. Oh, mungkin sekali begitulah," akhirnya dia berkata seperti orang baru sadar dari lamunannya. Setelah mendengar cerita itu, Cheng Cheng melamun. Agaknya tidak keliru lagi, tentu pemuda laknat itulah pemuda yang bersuling, bernyanyi dan menulis sajak-sajak cinta gagal itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Akan tetapi sekarang pemuda itu telah berkumpul dengan gurunya, si Dewa Bongkok yang lihai dan tentu diajak pulang ke istana gurun pasir. Jadi tepat dugaan topeng setan bahwa mencari pemuda itu harus di tempat tinggal gurunya. Akan tetapi, pemuda itu sendiri sudah begitu lihai. Apalagi kini ditambah gurunya dan mungkin tokoh-tokoh lain di istana gurun pasir. Cheng Cheng melirik ke arah pembantunya, yang duduk melamun sambil memegang cawan arak karena mereka semua sudah selesai makan. Jagonya inilah yang diharapkannya, karena kalau dia seorang diri yang harus membalas dendam, baru menghadapi pemuda laknat itu saja tidak mungkin dia menang. Jagoannya ini makin lihai saja. Entah bagaimana agaknya tiap hari tambah maju saja ilmu kepandaian orang ini. Dapatkah si buruk rupa ini menandingi Dewa Bongkok dan muridnya? Dapatkah si buruk rupa ini diandalkannya? Si buruk rupa, buruk? Belum tentu. Pamannya ini belum tentu buruk. Kalau bentuk tubuhnya si gagah perkasa melebihi semua pria yang pernah dilihatnya. Apa pula yang dipikirkannya ini? Cheng Cheng diam-diam memaki dirinya sendiri. Paman topeng setan ini sudah seperti ayahnya sendiri, gurunya sendiri, pelindungnya yang amat setia. Betapapun juga, mungkin karena pengaruh arak wangi yang amat lezat suguhan Jenderal Tio, Cheng Cheng melirik ke arah topeng setan, memandang dengan tajam ke arah topeng itu, menerka-nerka bagaimana bentuk wajah di balik topeng itu. Bagaimana sih rupa di balik topeng itu? Tiba-tiba pandang matanya seperti terasa oleh topeng setan. Dia menoleh dan balas memandang. Dua pasang mata bertemu dan Cheng Cheng tersipu-sipu melengos ketika pandang matanya bertemu dengan sinar mata yang mencorong itu. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan benteng itu. Mereka berdua menolak ketika Jenderal Tio menawarkan 2 ekor kuda untuk mereka, akan tetapi karena didesak-desak, akhirnya mereka menerima bekal buntalan yang terisi kain, roti kering, dan beberapa potong uang emas dan perak. Bekal seperti ini ada perlunya juga. Maka mereka tidak malu-malu kucing lagi untuk menerimanya, karena diberikan dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika mereka tiba di dusun dekat lembah bunga hitam, di mana orang-orang golongan beracun yang dipimpin Hekwalokwi Tio Sek dulu tinggal, Cheng Cheng berhenti. Hatinya terharu mengingat tempat ini. Setelah dia keluar dari sebuah sumur, yang merupakan terowongan tembusan sumur maut, dia tiba di tempat ini dan melihat seorang pemuda tinggi besar, tampan dan gagah di dalam kerangkeng. Dia menuju ke sumur itu dan duduk termangu-mangu di situ, tidak mempedulikan topeng setan yang memandangnya dengan sedih. Masih terbayang oleh Cheng Cheng betapa dia menolong pemuda itu, melarikan kerangkengnya dan bersembunyi di dalam gua. Dia berusaha membebaskan pemuda itu dari dalam kerangkeng dan teringat dia betapa pemuda itu berkeras melarangnya. Betapa anehnya. Pemuda itu melarangnya membuka kerangkeng. Akan tetapi dia memaksa dan akhirnya kerangkeng terbuka dan... Topeng setan terkejut mendengar jerit tertahan ini. Dia cepat melompat mendekat dan Cheng Cheng baru sadar betapa dalam melamun tadi dia sampai mengeluarkan jeritan. Kenapa, Cheng Cheng? Tidak apa-apa, Paman, aku hanya melamun dan teringat peristiwa dahulu. Disinilah tempatnya, Paman. Disinilah aku menolong pemuda laknat itu.
Dia berada di sana itu, di dalam kerangkeng dan dijaga oleh beberapa orang anak buah lembah bunga hitam. Aku keluar dari sumur ini di mana aku bersembunyi, dan aku melawan mereka, lalu aku membawa lari kerangkeng itu di mana pemuda laknat itu masih terkurung. Topeng Setan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tempat itu sekarang sunyi, tidak ada seorang pun manusianya dan pohon-pohon di situ tumbuhnya tidak sehat seperti dimakan penyakit atau daun-daunnya dimakan ulat. Padahal itu adalah akibat dari perang racun antara golongan lembah bunga hitam dan golongan pulau neraka yang masing-masing mempergunakan racun-racun jahat. Cheng Cheng, apakah sebelumnya engkau sudah mengenal pemuda itu? Sama sekali belum. Selama hidupku, baru satu kali itu aku melihat dia, di dalam kerangkeng itu. Kalau begitu mengapa engkau menolongnya? Apakah kau tahu mengapa dia di dalam kerangkeng? Cheng Cheng mengerutkan alisnya, menyesal mengapa dia dahulu menolong pemuda itu. Aku tidak tahu, akan tetapi melihat dia di kerangkeng seperti binatang itu, aku merasa kasihan. Maka aku lalu menolongnya. Aku dikejar dan aku melarikan kerangkeng itu ke sana, jauh ke sana di mana aku membawa kerangkeng itu bersembunyi di dalam guha. Topeng Setan menggeleng kepala. Sungguh aneh. Engkau baru saja mengenalnya, engkau tidak tahu pula mengapa dia di kerangkeng, dan kau sudah berani melarikannya dan menentang orang lembah bunga hitam. Apakah yang mendorongmu senekat itu sehingga kau berani menentang bahaya untuk menolong orang yang tidak kau kenal? Cheng Cheng termangu, lalu mengangguk-angguk. Terhadap paman Topeng Setan ini, dia tidak akan menyimpan rahasia apa-apa lagi. Semua peristiwa itu pun sudah dituturkannya. Orang ini seperti ayahnya sendiri dan dia akan menceritakan apapun, yang paling rahasia sekalipun. Pertanyaanmu aneh, akan tetapi patut dipikirkan, Paman. Sudah kukatakan tadi bahwa mula-mula aku merasa kasihan kepadanya, kemudian, melihat wajahnya yang tampan dan gagah aku, terus terang saja, aku menjadi tertarik kepadanya. Dia sebetulnya gagah sekali, Paman. Belum pernah aku melihat pria segagah dia, gagah dan tampan. Tampan mana dibandingkan dengan Suma Qianli atau Pangeran Yonghua misalnya, tiba-tiba Topeng Setan bertanya. Paman Qianli dan Pangeran Yonghua juga tampan sekali, akan tetapi sesungguhnya, menurut pendapat hatiku, tidak ada yang dapat melawan daya tarik pemuda itu, dia gagah dan tampan, aku tertarik sekali, akan tetapi siapanya di balik ketampanan dan kegagahannya itu ternyata bersembunyi moral yang bejat. Hening sejenak dan Topeng Setan menundukkan mukanya, agaknya berpikir-pikir. Cheng Cheng terbenam ke dalam lamunannya sendiri. Sesaat kemudian, Topeng Setan bertanya. Lalu bagaimana, Cheng Cheng? Setelah bersembunyi di dalam guha, aku lalu berusaha membuka kerangkengnya untuk membebaskannya, akan tetapi dia menolak dengan keras. Topeng Setan terkejut. Dia menolak? Mengapa? Dia akan kau bebaskan dan dia menolak? Mengapa? Dia menolak dengan keras ketika hendak kubuka kerangkeng itu. Pemuda itu mukanya merah padam dan beringas menakutkan, matanya merah dan agaknya dia berada dalam keadaan keracunan. Lalu bagaimana? Aku paksa membuka kerangkengnya. Dia terbebas dan dia menubrukku, dia memeluk dan menciumiku. Berdebah. Akan tetapi dia mengeluh dan meloncat bangun, dia memandangku dengan mata merah, seperti orang berjuang keras dengan dirinya sendiri, meragu dan seperti hendak menyerang diri sendiri. Akhirnya dia meloncat keluar dari dalam guha. Aku masih rebah dengan jantung berdebar dan tubuh lemas. Pemuda itu kuat bukan main sehingga ketika ditubruknya tadi aku sama sekali tidak mampu melawan. Dia lari katamu. Dia tidak mengganggumu lagi? Itulah yang tadinya kusangka. Hatiku sudah lega. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia muncul di depan guha, lalu dia menubrukku, aku meronta dan berusaha melawan sekuat tenaga, akan tetapi sia-sia, dia amat kuat dan dia menggagahi aku, dia memperkosaku. Paman, Paman. Anjing keparat. Jahanam busuk. Kau layak mampus. Tiba-tiba Topeng Setan menampar kepalanya sendiri. Plak. Dan dia roboh terpelanting. Paman. Cheng Cheng terkejut dan menubruk. Paman, mengapa? Mengapa Paman menampar kepala sendiri? Topeng Setan menyeringai kesakitan. Kalau saja dia tidak mempunyai tenaga mujizat dari Sin Leong Hokte,
Sebelum ilmu mujizat ini dikuasainya, tentu dia sudah mampus sekarang terkena tangannya yang tadi memukul untuk membunuh. Dia sadar dan berkata, "Tidak apa-apa. Saking marahku tadi aku sampai lupa diri. Aku bersumpah, kau akan bertemu dengan dia, kau akan berkesempatan untuk melakukan hukuman sendiri kepadanya, Cheng Cheng. Terlampau enak baginya kalau dia mampus sebelum menerima siksaan dan hukumanmu. Aku akan menyerahkan dia ke depan kakimu." Tapi, bukankah itu sukar sekali, Paman? Dia telah dibawa pulang oleh si Dewa Bongkok, apakah Paman mampu melawan mereka? Akan kusahakan sampai titik darah terakhir agar engkau dapat menghukum si laknat itu, Cheng Cheng. Paman. Paman, engkaulah orang termulia di dunia ini. Cheng Cheng menjatuhkan dirinya merangkul kaki topeng setan dan berlutut. Dada yang bidang itu naik turun bergelombang ketika dia menunduk dan memandang kepala darah yang berlutut di depan kakinya itu. Kemudian dengan halus dia membangunkan Cheng Cheng. "Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan ke istana gurun pasir, Cheng Cheng." "Nanti dulu, Paman. Aku ingin sekali menengok tempat itu." "Sekali lagi." "Tempat apa? Di mana?" "Gua itu." "Ya Tuhan." Topeng setan berteriak dan memegangi kepalanya. Kau malah ingin melihat tempat itu, tempat di mana perbuatan terkutuk, di mana kelaknatan itu terjadi?" "Aku ingin melihatnya sekali saja, Paman." Cheng Cheng mengangguk dan menunduk, malu kepada diri sendiri mengapa dia tidak menjauhi tempat itu dengan jijik, sebaliknya malah hendak menengoknya, seolah-olah tempat itu merupakan tempat kenangan yang indah. Topeng setan menghela napas dan menurut saja, mengikuti gadis itu menuju ke guha jauh di depan. Ketika tiba di depan guha, Cheng Cheng memandang ke sekeliling, memejamkan matanya dan terbayanglah peristiwa itu. Dia menggigit bibir dan membuka kembali matanya, lalu dia melangkah perlahan-lahan memasuki guha besar itu. Tiba-tiba, dia berhenti, mukanya berubah pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan. "Ada apa, Cheng Cheng?" Topeng setan yang juga berhenti itu bertanya. Suara orang ini agak gemetar, agaknya topeng setan yang sakti itu pun merasa serem memasuki gua ini. "Hus. Paman, ada asap, tentu ada orangnya, jangan-jangan dia, harap Paman waspada dan suka membantuku." Cheng Cheng berindap masuk ketika melihat ada asap mengepul dari dalam guha itu. Tidak salah lagi, pikirnya. Dengan hati berdebar penuh ketegangan Cheng Cheng berindap-indap memasuki bagian yang paling dalam dari guha itu dan ternyata tempat itu kosong tidak ada orangnya. Hanya kelihatan ada bekas api unggun yang masih berasap dan ada beberapa potong pakaian wanita yang agaknya habis dicuci dan dibentangkan di situ. Tiba-tiba topeng setan berbisik. "Hus, mari keluar, ada suara orang di luar." Mendengar ini, Cheng Cheng cepat membalik dan mengikuti temannya itu keluar guha dan mereka cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar di depan guha itu. Kini Cheng Cheng juga mendengar suara itu, suara seorang wanita. "Ai, kelinci gemuk, kau berani datang mengantar nyawa, ya?" Tentu saja Cheng Cheng terkejut sekali dan sudah siap menghadapi lawan sambil melirik topeng setan yang kelihatan tenang-tenang saja itu. Suara wanita itu disusul suara senandung merdu dan kini suara itu makin dekat. Tak lama kemudian, Cheng Cheng yang mengintai dengan hati tegang itu melihat seorang darah muda muncul dan sepasang mata Cheng Cheng terbelalak, mulutnya tersenyum ketika dia mengenal bahwa darah itu bukan lain adalah Kim Hui Li, puteri dari Hek Tiao Lomo. Darah cilik itu berjalan sendirian sambil bersenandung, wajahnya yang cantik itu kemerah-merahan dan berseri-seri, kedua tangannya memondong seekor kelinci putih gemuk yang agaknya dia tangkap di jalan tak jauh dari tempat itu. "Ai, kiranya engkau, bocah nakal." Cheng Cheng yang entah mengapa dia sendiri tidak tahu menjadi lega hatinya karena tidak bertemu dengan si pemuda laknat, kini keluar dan menegur, diikuti oleh topeng setan dari belakang. Willy terkejut bukan main sampai melemparkan kelinci ke bawah dan cepat dia menengok, sepasang matanya yang lebar jeli itu terbelalak. Kiranya Subo!" Teriaknya dan dia lari menghampiri Cheng Cheng dan memegang tangan gadis itu dengan sikap manja. "Subo, sudah terlalu lama aku menanti, mengapa Subo tidak lekas-lekas mengajarkan ilmu tentang racun kepadaku?" Cheng Cheng memang merasa suka kepada darah remaja ini, bukan hanya karena dia pernah ditolong dan dibebaskan, juga karena melihat darah ini cantik manis sekali dan berwatak polos dan periang serta jenaka, jauh berbeda dengan ayahnya yang kejam dan jahat.
Maka dirangkulnya gadis cilik itu. Kelak kalau aku sudah ada waktu, Willy. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Dengan siapa? Dan apakah kau tinggal di dalam gua itu? Darah remaja itu cemberut, kelihatannya dia jengkel sekali. Ayah selalu meninggalkan aku, Subo. Aku mencari jejaknya sampai ke sini, akan tetapi dia hilang lagi. Siapa tidak menjadi gemas mempunyai ayah seperti dia yang tidak mempedulikan anaknya? Semua ini gara-gara Bibi Lau Hongkui yang selalu menyeret ayah ke dalam petualangan-petualangan itu. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.